Sepertinya kamu masih tidak mengerti kelas yang aku bicarakan, kalau tidak kamu seharusnya tidak memiliki wajah untuk muncul di depanku. Lumpur tidak bisa hidup berdampingan dengan batu giok, kata Luotu kepada Su Wuzu. Su Wuzu berdiri di sana, seluruh tubuhnya bergoyang dengan momentum, dia mengabaikan kata-kata pihak lain, menatap buku di Akademi Jixia untuk sementara waktu, dan kemudian menoleh ketiga murid Akademi Jixia. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian menunjuk ketiga orang dengan suara menggelegar, Linan Su Wuzu, tantang tiga murid Akademi Jixia, tidak hanya pemenangnya, tetapi juga hidup dan mati. Malam itu sangat sunyi, dan suara Su Wuzu sangat keras, seperti ledakan langsung guntur. Meskipun Yu Feng tahu apa yang dilakukan Su Wuzu, dia hampir tidak jatuh ke tanah saat ini. Bukan hal yang aneh bagi Su Wuzu untuk menantang, tetapi apa yang dia lakukan Perang Dunia I tantangan 3 selain itu juga dibagi menjadi hidup dan mati. Ini hanya masalah menang dan kalah, di wilayah Yunzu, bahkan jika dia kalah, lawan tidak dapat membunuhnya. Tetapi menurut aturan, hidup dan mati dibagi, dan lawan pasti akan membunuhnya jika dia kalah. Su Wuzu hanya di ranah yang diperoleh. Seberapa kuat pria tua berambut putih dalam buku Tao, dia tidak memperhatikan yang berikut sebelumnya, tetapi sekarang seseorang dengan belak-belakan menantang para murid Akademi Jixia, dan membagi hidup dan mati, yang membuatnya sedikit terpana, di sana apakah masih ada orang seperti itu di Yunzu? Kesadaran ilahinya juga menyebar ke bawah, dan mereka yang memikirkan apa yang terjadi akan memaksa orang-orang untuk menantang para murid Akademi Jixia. Pada saat ini, bendera militer juga bergetar. Luotu dan Jilin juga tercengang, mereka tidak pernah berpikir bahwa perjalanan mereka berikutnya ke Linan akan tertantang. Tantangan, mereka secara alami bisa menolak. Tapi, bahkan jika mereka tidak menerima tantangan dari prajurit Linan saat ini, ketiga orang ini menjadi lelucon. Tetapi jika Anda melakukannya, itu menjijikkan. Murid Akademi Jixia sangat menyendiri. Kualifikasi apa yang dimiliki kota Linan saat ini untuk menantang mereka? Jilin berdiri saat ini dan mencibir, apa jenismu? Kamu juga memenuhi syarat untuk menantang murid Akademi Jixia. Berani mengambilnya? Su Wuzu bertanya. Alam yang diperoleh tidak memenuhi syarat untuk menantang kita. Salah satu dari ketiganya berkata. Mereka tidak ingin melawan, meskipun Zan bisa membunuh anak ini. Tapi masalahnya adalah, jika mereka membunuh alam yang diperoleh, itu akan merusak reputasi mereka. Pergi, seorang murid mencibir, saya mengerti pikiran Anda, tetapi itu hanya untuk menantang kami demi ketenaran. Su Wuzu mengerutkan kening, mengeluarkan pisau, menunjuk ke arah mereka dan berkata, yang ingin saya lakukan adalah membunuh Anda. Anda tidak memenuhi syarat untuk mencapai reputasi saya. Luotu tertawa saat ini, sebenarnya, tidak masalah jika Anda membiarkan mereka menemani Anda untuk bertindak pada malam yang membosankan. Tapi, menantang aturan tantangan kami sendiri. Kami Akademi Jixia tidak akan pernah menggertak yang lemah. Seperti yang saya katakan, semuanya memiliki hierarki. Anda tidak berdiri di kelas ini, apakah Anda bahkan tidak tahu kualifikasi Anda? Tidak pernah menggertak yang lemah? Su Wuzu mencibir, apa yang akan memaksanya untuk bercerai? Tahukah Anda ketika Anda berbicara tentang strata, Anda terlihat sangat menjijikkan. Saya akan mengirimi Anda pesan, dan para pangeran dan jenderal akan baik hati. Su Wuzu menjawab, maksud Anda adalah bahwa Anda hanya memenuhi syarat untuk memenuhi alam bawaan. Ya, sayang sekali kamu tidak. Jadi, jangan coba-coba menginjak Akademi Jixia. Akademi Jixia tidak akan memberimu kesempatan untuk penjahat sepertimu, kata Jilin. Su Wuzu tertawa, ingat apa yang Anda katakan. Ini hanya alam bawaan, apakah Anda benar-benar berpikir itu akan menghentikan saya? Semua orang di Akademi Jixia bingung, tetapi mendengar Su Wuzu berkata, jika Anda ingin berada di alam bawaan, lalu bagaimana dengan menjadi alam bawaan?
Kalimat ini membuat beberapa orang di Akademi Jixia tertawa. Mereka pikir siapa mereka alam bawaan dikatakan dapat dicapai. Jilin hanya ingin mencibir, tetapi saat berikutnya ekspresinya tiba-tiba mengembun, dan matanya menatap Su Wuzu. Saya melihat bahwa di sekitar Su Wuzu, auranya bergolak, dan darah menarik aura itu ke dalam tubuhnya. Napas Su Wuzu tiba-tiba melonjak pada saat ini. Su Wuzu berdiri di sana, darahnya menarik energi spiritual surga dan bumi, dan energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya berubah menjadi gelombang energi spiritual, mengalir ke tubuhnya seperti gelombang. Berdiri di sana, tubuh Su Wuzu memancarkan aura, dan seluruh orang diselimuti aura, dan gelombang aura dari dunia luar terus mengalir ke tubuhnya, satu demi satu. Gelombang energi spiritual, dari satu kaki ke dua kaki hingga tiga kaki, terus-menerus ditumpangkan, dan segera membentuk 9 gelombang energi spiritual, seperti gelombang laut. Luo Tu mengerutkan kening, jadi gelombang energi spiritual sudah sangat kuat. Darah orang biasa, dapat menarik 3 kaki energi spiritual tidak buruk. 9 kaki, yang berarti keseriusannya luas dan meridiannya sangat kuat, yang lebih baik daripada banyak murid Akademi Jixia. Tentu saja, ini bukan satu-satunya kriteria untuk evaluasi, beberapa orang dapat menggunakan harta untuk menyerap energi spiritual dalam jarak 9 kaki, atau bahkan ruang yang lebih besar. Namun, dia pasti tidak memiliki harta seperti itu. Dia ingin secara paksa menghancurkan bawaan dalam sekejap. Luo Tu memandang Su Wuzu dan bergumam, tetapi segera mencibir. Bahkan jika Anda hanya selangkah lagi dari alam bawaan, itu tidak berarti bahwa Anda akan menerobos. Melalui keseriusan, langkah terakhir adalah yang paling sulit. Setelah Jilin terkejut, dia mencibir, Su Wuzu sepertinya hanya selangkah lagi memasuki bawaan, tetapi langkah ini tidak tercapai dalam sekejap, tetapi dia terlalu banyak berpikir. Apakah kamu pikir ini bisa membuktikan apa-apa? Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat, Jilin melanjutkan dengan sinis saat ini. Dan Su Wuzu, pada saat ini, auranya naik lagi, sudut mulutnya mencibir, dan dia mengucapkan kata demi kata. Itu. Ini. Sampel. Cukup. Tidak. Cukup. Jaringan. Setiap kali Su Wuzu melafalkan sebuah kata, momentumnya meroket. 7 kata, dimunculkan 7 kali berturut-turut. Dan pada saat kata ketujuh diucapkan, seluruh tubuh Su Wuzu meledak menjadi aura, langsung keluar dari tubuhnya. Gelombang energi spiritual yang awalnya mengelilinginya langsung dihancurkan oleh terburu-buru. Pada saat ini, Su Wuzu memiliki kecemerlangan yang mekar di tubuhnya, membawa badai, dan menyapu sekeliling pada saat yang bersamaan. Aura bergulir, momentumnya seperti pelangi, berdiri di sana dengan rambut beterbangan. Alam bawaan. Segera hadir. Luo Tu mengerutkan kening, pupil Jilin menyusut, menatap lurus ke arah Su Wuzu. Dia benar-benar memasuki bawaan dalam sekejap. Apakah kemacetan alam bawaan begitu mudah ditembus? Lingkungan menjadi sunyi dengan sia-sia, dan ketiga keponakan Jilin juga menatap Su Wuzu. Momentum ini sangat kuat, jauh lebih kuat daripada ketika mereka memasuki bawaan. Kapan karakter seperti itu akan muncul di tempat rusak di Yunzu ini? Setelah hening sejenak, Luo Tu tertawa dengan sia-sia. Kamu bisa menjalani kehidupan yang baik, tetapi kamu harus mencari kematian sendiri. Bukankah hidup itu buruk meskipun sedikit rendah hati? Itu lebih baik daripada mati. Tapi, aku hanya ingin membunuh orang. Tiba-tiba terpikir olehku bahwa murid Akademi Jixia berpangkat tinggi dibunuh oleh kaki lumpur kota Linan. Bukankah ini hal yang sangat menarik, kata Su Wuzu. Ini adalah hal yang sangat menarik, tetapi hal seperti itu tidak akan terjadi. Luo Tu berkata, malam itu membosankan, maka kamu dapat menghabiskan waktu dengan melakukan drama untukku. Jilin mengangguk pada saat ini, memandang ketiganya dan berkata, karena dia mengatakan bahwa hidup dan mati dibagi,
tidak ada yang akan mengatakan tidak jika dia membunuh seseorang di Linan. Ya, ketiganya memiliki darah di mata mereka. Mereka terkontaminasi dengan napas serigala darah. Kota Linan hanyalah sampah, apalagi menantang mereka bertiga bersama-sama, bahkan salah satu dari mereka bisa membunuhnya. Itu karena kamu tidak dapat mengenali kelasmu sendiri, jadi kamu dengan mudah tersesat oleh apa yang disebut martabat dan kemarahan. Luo Tu menghela nafas, menatap Su Wuzu dengan sedikit penyesalan. Posisi sendiri jelas karena ia memiliki sedikit membaca dan kehilangan nyawa mereka. Qin King Mo dan Qin Lilin Xiujing berada di ruangan yang sama, dan mereka semua mendengar Su Wuzu menantang ketiga murid Akademi Jixia. Beberapa orang yang masih membicarakan orang lain terkejut dan dilarikan ke rumah sakit. Ketika mereka bergegas keluar, Qin Li terkejut ketika mereka melihat Su Wuzu memasuki bawaan dalam sekejap. Kultivasi Su Wuzu terlalu cepat, di luar dugaannya. Tetapi pada saat yang sama, dia penuh dengan kekhawatiran, bahkan jika dia memasuki alam bawaan, akan sulit untuk menghadapi tiga alam bawaan. Apalagi ini masih murid Akademi Jixia, dan bisa masuk Akademi Jixia sendiri bisa membuktikan bakat dan kekuatan mereka. Yu Feng bersembunyi di rumah dan menatap Su Wuzu di alam Xiantian. Dengan pemahamannya tentang Su Wuzu, tidak ada ketegangan dalam kemenangan Su Wuzu. Tapi, Su Wuzu menantang tiga orang sekaligus untuk membunuh mereka dalam satu gerakan. Yu Feng merasa bahwa masalahnya sangat besar. Ketiganya tidak lemah, dan mereka semua terinfeksi dengan kekuatan serigala darah. Meskipun ini akan membuat mereka melakukan kekerasan, itu juga akan membuat kekuatan mereka meroket 3 poin karena kegilaan itu. Sayangnya, ini semua salahku karena aku tidak cukup kuat. Kalau tidak, aku akan membunuh kelimanya bersama-sama. Kenapa? Sekarang aku hanya bisa memilih untuk membunuh 3. Su Wuzu menghela nafas, mengarahkan pisau ke ketiganya dan berkata, baiklah aku akan memotong kalian bertiga dulu, dan melampiaskan amarah di hatiku sedikit. Apakah kamu pikir aku menyia-nyiakan kota Linan? Ketiganya mencibir, dan mereka mengeluarkan stylus dari tangan mereka, biarkan kamu menembak dulu. Su Wuzu secara alami tidak sopan, dia datang ke sini untuk membunuh mereka, bisakah dia tetap berpura-pura sopan dengan mereka? Kekuatan dalam tubuh melonjak, dan darah meledak. Sky Splitting Slash digunakan, dan 3 tekstur melintas, terjalin di gagangnya. Tiba-tiba napas yang keras keluar. Di mana saya mengambil keberanian Anda, ternyata itu adalah keterampilan tempur kelas 3. Di Yunzu saat ini memang jenius. Yang tertua dari ketiganya berkata, tapi itu hanya di Yunzu. Kata-kata pihak lain jatuh, stylus bergetar, dan ada juga pola prasasti di tubuhnya, dan pola dao terjalin untuk membentuk 3 garis, menutupi stylus seperti jaring laba-laba. Apa yang kamu banggakan adalah keberadaan biasa bagi murid Akademi Jixia kami. Pihak lain mencibir. Benarkah saat Su Wuzu berbicara, pisau panjang itu langsung menebas. Pisau panjang itu membawa energi darah, dan energi spiritual menutupinya, dan pisau itu padam dan berubah menjadi garis darah. Garis darah ini langsung menyelimuti mereka bertiga. Ketiganya awalnya ingin melawan Su Wuzu sendirian, tetapi mereka merasa ini sudah cukup. Tapi di mana dia berpikir bahwa pisau panjang Su Wuzu akan benar-benar menyapu mereka bertiga. Bertindak sembrono. 2 lainnya mencibir, dan tidak mungkin mereka dibunuh oleh Su Wuzu. Memaksa mereka untuk mengambil tindakan. Lengkapi kamu. Pada saat ini, mereka bertiga memegang stylus dan membunuh Su Wuzu. Su Wuzu menghadapi lawan dengan pedang panjang. 9 pedang keluar berturut-turut, dan 1 orang menebas mereka 3 kali. Setiap pedang membawa kekuatan sombong yang tak tertandingi. Mereka bertiga awalnya sedikit meremehkan, tetapi setelah bertarung melawan Su Wuzu, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Stylus pecah, keterampilan tempur mereka ditampilkan, dan semua kekuatan di tubuh mereka melonjak keluar,
dan mereka menahan 3 pedang Suwuzu. Dentang dentang dentang. Senjata bentrok, dan nyala api berhamburan. Mereka bertiga terkejut dan terbang pada saat yang sama, dan Suwuzu berdiri di sana, mengesankan seperti pelangi. Dia tidak berhenti karena keterkejutan lawan, tetapi membunuhnya lebih mendominasi. Dia baru saja memasuki alam bawaan. Murid Jilin menyusut, dan dia menatap Suwuzu dengan ngeri. Dia benar-benar menggunakan kekuatan satu orang untuk mengejutkan 3 orang yang juga menggunakan keterampilan tempur, dan kekuatannya sangat menakutkan. Yu Feng juga tercengang, dan Suwuzu selalu tak terduga. Faktanya, Suwuzu mencapai ranah Xiantian begitu cepat, yang mengejutkannya, tetapi dia dapat memahami bahwa Suwuzu memasuki Dao dengan pedang. Para pendekar yang telah memasuki Tao memiliki keunikannya masing-masing. Namun keseriusan yang baru saja dilalui umumnya sangat sempit, kemudian perlahan meluas menjadi lebih luas. Darah Suwuzu berkobar di langit, memberi nutrisi pada dinding normal, dan kehidupan normalnya pasti akan luas dan tangguh. Tapi, dia hanya mencapai alam bawaan. Bagaimana dia bisa merasakan bahwa begitu dia memasuki alam bawaan, dia berada di puncak, seolah-olah dia sedang mengeruk secara ekstrim ketika dia serius.